Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warkop Tekno. Kali ini kita akan ngobrol santai sejenak, membicarakan tentang tips bagaimana memilih printer sesuai dengan kebutuhan. Ini kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana mekanismenya. Ini untuk printer inktank. Di sini ada tintanya, jadi tinta dari atas, kemudian ada piezoelektrik. Piezoelektrik ini fungsinya untuk mendorong tinta agar menuju ke nozzle dan kemudian keluar membentuk droplet atau tetesan-tetesan. Kemudian tetesan ini akan mengenai ke substrat atau media cetak. Mungkin sederhananya seperti itu. Kemudian ini untuk printer laser. Jadi di sini ada sebuah drum atau silinder yang dilapisi dengan sebuah film. Di sini ada laser yang di mirror sehingga cetakannya itu terbalik atau tercemin. Kemudian mengenai film ini, jadi ini semacam dicetak tapi cetakannya itu masih belum ada serbuknya, jadi baru kena sinar laser ini. Kemudian di bagian sini ini ada bagian develop. Develop ini di sini juga ada silinder. Silinder ini isinya adalah toner atau serbuk yang nanti digunakan untuk ini apa namanya? Mencetak. Di bagian sini sudah terisi dengan serbuk. Kemudian di sini ada drum lagi atau tabung yang fungsinya adalah untuk transfer atau dari serbuk atau toner ini ke media cetaknya. Namun kondisinya di sini itu masih belum menempel sempurna, jadi hanya transfer saja atau pindah saja. Jadi kalau misalnya kondisi apa namanya kita pegang gitu di sini itu apa namanya si tonernya itu bisa hilang, bisa kita hapus pakai tangan gitu, kita gosok-gosok tuh dia bisa hilang. Ya untuk biar dia nempel ke kertas, ini di sini ada mekanisme selanjutnya adalah fuse. Fuse ini menekan sekaligus memanaskan, jadi si tonernya dan papernya ini dia dipanaskan. Makanya kalau kita fotokopi itu kan keluaran dari fotokopi itu kertasnya itu agak hangat ya. Di sini kan ada mekanisme pemanasan itu tadi. Ya, di sini antara toner dan kertasnya atau media cetaknya itu sudah menempel sempurna seperti itu. Kemudian ini selanjutnya adalah hasil cetak. Ini untuk printer tinta. Di sini cetakannya itu warnanya itu lebih kontras ya. Ada putihnya, terangnya itu kelihatan, terus kemudian bagian sini ada hitamnya itu juga kelihatan. Jadi kontrasnya itu kelihatan banget. Terus warnanya itu juga merahnya ini merah cerah, hijaunya juga cerah. Kemudian ini untuk yang printer laser kita lihat kurang begitu kontras ya.
Di sini memang ada putih, tapi putihnya itu terangnya itu kurang terang banget. Di sini masih agak kayak buram gitu. Terus hitamnya juga kurang pekat ya, masih abu-abu. Jadi kontrasnya itu kurang. Terus di sini juga merahnya itu merah kurang pekat, atau iya saturasinya itu kurang. Jadi ini agak merah tapi agak pudar seperti itu. Kemudian ini untuk cetakan teksnya atau hitam putihnya. Jadi ini untuk yang hasil cetak menggunakan tinta, kelihatan di sini warnanya itu hitamnya hitam pekat. Kemudian ini terlihat kan ada bekas apa namanya bleber seperti itu, karena seperti kita ketahui tinta itu kan cair, akan terserap oleh kertas sehingga membentuk semacam bekas ini meluber seperti itu. Nanti kalau yang di bawahnya ini hasil cetak dari printer laser, memang hitamnya ini kurang terlalu pekat, cuma untuk hasil teksnya ini tajam banget. Jadi sudut-sudutnya itu kelihatan. Itu jadi untuk teks, menurut pendapat saya ini printer laser ini lebih bagus. Cuma untuk gambar atau warna itu memang lebih pekat atau lebih kontras yang tinta seperti itu. Nah, terus masuk ke kelebihan dan kekurangan dari masing-masing printer. Kelebihan untuk printer inktank yaitu harga printernya relatif lebih murah. Untuk apa namanya spek yang kurang lebih sama itu biasanya untuk printer tinta itu sedikit lebih murah. Kemudian bisa cetak banyak, maksudnya kapasitas untuk tintanya itu besar, jadi dia bisa cetak banyak. Jadi kayak misalnya Epson itu setahu saya itu untuk kapasitas tintanya itu bisa sampai mencetak 6.000 lembar seperti itu. Kemudian isi ulangnya mudah. Ini untuk printer inktank ya, karena judulnya inktank. Kalau bukan inktank, misalnya printer-printer biasa itu nggak bisa dibandingin ya sama printer laser. Ini yang dibandingin ya, khusus untuk inktank. Jadi isi ulangnya itu lebih mudah karena tinggal tuang saja. Terus level tintanya itu terpantau, jadi kita tahu ini sudah mau habis, jadi kita bisa siap-siap beli tinta lagi seperti itu. Kemudian ini tadi ya warnanya pekat, kontrasnya juga kelihatan. Kemudian yang terakhir hemat listrik atau wattnya itu rendah untuk printer inktank, karena ya mekanismenya sederhana ya. Jadi tetesan tinta atau droplet itu tadi, dan tidak ada untuk mekanisme pemanasan itu tadi. Kemudian ini untuk kelebihan printer laser, harga tonernya murah. Jadi kalau ini rata-rata saja, kalau untuk tinta itu harga tintanya itu per botol itu 100.000, dan itu untuk mencetak 6.000 lembar. Sedangkan toner itu
kalau beli 1 kilo dalam bentuk bulk itu 1 kilo itu sekitar 200 sampai 300.000 per kilonya, dan untuk sekali isi tonernya itu paling sekitar 50 gram, jadi bisa 20 kali pakai ya, atau 20 kali isi ulang. Dan untuk 50 gramnya itu dia bisa mencetak sekitar 2.500 lembar. Jadi dikalikan 20 ya sekitar 50.000. Jadi jauh banget ya. Jauh lebih murah untuk harga toner atau serbuknya printer laser seperti itu. Kemudian kecepatan cetak tinggi. Kalau printer tinta itu paling 1 menit itu maksimal 4 lembar, 5 lembar. Sedangkan untuk printer laser ini sama seperti fotokopian, jadi mungkin 1 menit itu bisa minimal 10 lembar. Seperti itu. Kemudian handal. Handal ini sekalipun jarang dipakai, jarang dirawat, itu masih handal, masih bisa dipakai. Karena ya dia mekanismenya itu tidak tergantung sama ini ya. Tadi kalau printer tinta itu dia bisa mengeringkan nozzle-nya, sedangkan di printer laser ini ya nggak ada nozzle-nya. Itu jadi pemanasan aja, dan pemanasannya itu ya ada alatnya sendiri untuk memanaskan. Kemudian menurut pengalaman saya juga rollernya juga handal juga, walaupun kecepatan cetaknya tinggi tapi jarang ngejam, atau kadang itu ini ya, kalau printer yang tinta itu ya kadang itu narik kertasnya itu 2 double gitu. Padahal dia yang ketebalnya itu 80 gram atau GSM, dan kalau yang ini itu 70, pakai kertas yang tipis pun 70 GSM itu dia jarang narik double itu. Jadi untuk komponen mekaniknya itu juga lebih handal. Kemudian bisa cetak bolak-balik. Jadi printer laser yang paling murah pun itu dia sudah bisa cetak bolak-balik. Jadi bisa cetak di 2 sisi. Kemudian ini bisa cetak di kertas yang 70 atau 60 GSM. Jadi kertas yang tipis itu bisa, karena mekanismenya itu dia kan dijepit ya. Jadi nggak masalah ketebalan berapapun dia masih bisa seperti itu. Sedangkan untuk tinta itu kan dia droplet ya, disemprot gitu. Itu kalau misalnya kertasnya itu terlalu tipis, kurang nempel. Jadi dia kayak agak pudar gitu warnanya. Jadi keterbatasannya itu. Kemudian tray-nya itu besar. Jadi tray itu tempat untuk naruh kertasnya. Kalau umumnya kan printer printer tinta itu tray-nya itu paling sekitar 50 lembar. Kalau untuk yang printer laser ini dia bisa sampai 250 lembar itu. Jadi kapasitasnya sekitar 5 kalinya dari printer tinta. Kemudian ini untuk kekurangan dari printer tinta. Yang pertama, harga tinta lebih mahal dibandingkan toner printer laser. Kemudian itu tadi kecepatan cetaknya rendah. Ini relatif
terhadap ini ya, printer laser. Kemudian ini nozzle-nya itu tadi ada kemungkinan mampet kalau jarang digunakan, jadi tintanya itu pasti kan ada sisa tinta di ujung nozzle-nya itu. Kalau jarang digunakan bisa mengering seperti itu. Kemudian hanya bisa mencetak di kertas dengan ketebalan 80 GSM. Ini yang saya rasakan berdasarkan pengalaman ya. Mungkin saya nggak tahu juga untuk printer yang lain bisa atau enggak. Kalau yang saya rasakan ya, yang untuk yang 70 itu sering ini ya, narik kertasnya tuh double, terus kemudian hasil cetaknya itu kurang pekat gitu, kayak iya seperti itu. Terus kemudian tidak bisa mencetak bolak-balik. Jadi ini untuk level yang sama itu tidak printer tinta itu tidak bisa cetak bolak-balik. Ada yang seri di atasnya, mungkin yang harga-harga 5 jutaan mungkin ada yang cetak bolak-balik. Cuma untuk yang harga kelas menengah ke bawah, harga-harga 2 juta 3 jutaan tuh belum bisa ya untuk cetak bolak-balik. Kemudian ini untuk kekurangan printer laser. Yang pertama, isi ulang tonernya itu ribet. Jadi kalau tinta itu kan tinggal tuang ya, tinggal buka, udah dituang. Kalau yang toner ini dia si drumnya tadi ya, atau tabungnya tadi itu ada di dalam. Itu harus dikeluarkan. Kemudian selain dikeluarkan juga itu beberapa itu ada ini ya, skrupnya. Jadi harus pakai obeng untuk membuka apa namanya, skrupnya itu. Terus kemudian kita masukkan serbuknya, itu juga harus pelan-pelan, harus hati-hati karena ini serbuk nanti bisa apa namanya, bisa kemana-mana ya, kena goncangan atau apa itu, karena serbuknya itu juga sangat halus seperti itu. Kemudian kapasitas tonernya hanya 2500 halaman, ini yang umum ya, sekitar 2000. Bahkan untuk ini yang 2500 ini untuk yang apa namanya, kapasitas yang tinggi. Kalau ya ini tergantung tonernya juga. Kalau yang kelas murah-murah itu di bawah 2 juta itu malah ada yang cuma 1500 halaman untuk tonernya. Kemudian hanya bisa cetak monokrom. Jadi kebalikannya apa namanya, printer tinta tadi ya, kalau tinta itu dia tidak bisa bolak-balik. Itu untuk kelas yang menengah ke bawah, jadi harga-harga 2 juta 3 jutaan tuh nggak bisa cetak bolak-balik. Nah untuk yang printer laser ini kalau di rentang harga 2 juta 3 jutaan tuh belum bisa untuk mencetak yang warna-warni itu. Jadi dia hanya bisa cetak hitam putih seperti itu. Kemudian dimensi printernya itu cenderung lebih besar ya, ini karena memang desainnya seperti itu ya. Jadi saya rasa karena ada drumnya itu banyak ya, mekanismenya itu sedikit lebih rumit. Terus kemudian juga dia bisa cetak bolak-balik kan, otomatis ada roller atau ya semacam mekanisme untuk membalik kertasnya itu biar dia bisa cetak bolak-balik. Kemudian juga tray-nya itu juga besar, jadi karena mungkin itu tadi ya, jadi dimensi printernya itu cenderung lebih besar dibandingkan untuk printer ke tinta. Kemudian kekurangan selanjutnya warnanya tidak rata. Jadi walaupun kita beli tonernya itu baru, benar-benar baru, belum pernah dipakai, itu tetap aja warnanya itu
Kayak misalnya hitamnya itu nggak rata, ada yang hitamnya pekat, ada yang kurang pekat seperti itu. Kemudian ini ada satu kekurangan lagi sebenarnya tadi ya, karena dia ada pemanasnya, otomatis wattnya itu besar. Jadi kalau misalnya printer tinta itu kurang dari 100 watt, kalau yang printer laser ini bisa 300 400 watt seperti itu. Jadi sekitar 3 atau 4 kali lipat dari wattnya printer tinta. Terus ini terakhir, mana yang cocok untuk kebutuhan teman-teman. Ini sederhana saja ya. Kalau misalnya teman-teman butuh yang umum untuk bisa cetak foto atau warna, itu sebaiknya pilih yang printer laser. Kemudian kalau ingin kelihatan asli, skripsi ya, misalnya ini kan mintanya skripsi untuk apa namanya, perpus, itu harus cetak asli, otomatis harus pakai tinta, karena kalau pakai printer laser otomatis mirip seperti ini, apa, fotokopian seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman banyak apa namanya, tugas kuliah gitu kan, atau ada materi dari dosen, nah itu kalau nyetaknya lebih enak pakai printer laser, karena dia selain apa namanya, murah ya, dia juga cepat cetaknya, jadi nggak masalah. Misalnya buku kan atau materi dari dosennya itu kan bisa 20 sampai 50 halaman gitu. Nah ini cepat, eh, baik menggunakan printer laser. Dan untuk dokumen-dokumen yang apa namanya, sifatnya misalnya diminta fotokopian apa gitu, nah lebih baik ya pakai printer laser. Dan mungkin sedikit saran dari saya, jangan jangan berpikiran bahwa beli printer itu untuk apa, kebutuhan mendadak seperti skripsi gitu. Semester 7 atau 8 baru beli apa namanya, printer, itu sayang sekali ya, karena kita nggak bisa apa namanya, mendapat manfaat dari printer itu di awal-awal, karena untuk printer inktank sendiri itu harganya kan sekitar 2 jutaan. Jadi sayang banget kalau cuma untuk skripsi, kemudian setelah skripsi ya banyak anggurnya, akhirnya nozzle-nya kering, dan kalau mau dipakai itu harus diservis dulu, kan sayang banget ya. Mending ya nggak perlu beli printer aja, langsung cetak aja, karena saya yakin kalau cetak itu paling ya 200-300 ribu udah cukup, daripada beli printer harga 2 juta cuma buat skripsi aja. Jadi saran saya mungkin di awal itu kalau memang uangnya ada ya langsung semester 3 atau 4 itu udah beli apa namanya, printer. Jadi terserah teman-teman mau cetak buku juga bisa, atau materi dari dosen, nah, masalah ini cuma hanya lebih ini aja, lebih, apa ya, lebih efisien atau ini. Jadi tergantung kebutuhan, cuma misalnya mau, kalau mau istilahnya apa ya, umum, pemakaian umum, ya mending beli ini, printer apa namanya, tinta. Jadi mau cetak buku, mau cetak dokumen juga nggak masalah ya.
beli yang all in one, jadi bisa scan juga, scan fotokopi dokumen seperti itu. Kalau misalnya teman-teman belum punya uang, ya pakai strategi ini apa patungan. Jadi beli di semester 3 atau 4 nanti patungan. Mungkin kalau 2 juta mungkin ada yang satu patungan 3 orang misalnya, satunya 1 juta, satunya 500. Jadi yang 1 juta itu yang pegang komputer, pegang printernya di awal. Jadi yang dua itu istilahnya numpang ngeprint nanti. Ini nanti yang 2 orang itu ngumpulin juga. Jadi nanti semester berapa itu masing-masing udah punya printer, jadi semacam arisan seperti itu. Jadi mungkin lebih enak seperti itu. Jadi dapat manfaatnya di awal daripada beli printernya pas udah mau skripsi. Sayang banget. Saya sendiri punya dua-duanya karena ya awalnya beli printer ini tinta, kemudian karena apa namanya sering cetak materi dari internet, buku seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk nambah printer lagi, printer laser itu. Mungkin sekian untuk bincang-bincangnya untuk kali ini, untuk tips memilih printer yang tepat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan mohon maaf juga kalau misalnya audionya kurang jelas. Terima kasih atas kunjungannya di channel Warkop Tekno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.